mengerjakan, sudah mengumpulkan juga. Beberapa ada yang nangkepnya benar, ada yang kurang tuh. Jadi exploring objeknya apa? Kata kuncinya apa kemarin? Kuda ya? Kuda, gelas, sama daun. Ya, antara itulah ya. Kayaknya gelas deh. Nah, tapi ada yang bikin cuma satu dikali 16, padahal harusnya 3 kali 16 ya. Terus ada yang lupa foto apa hasil jadinya atau foto bersama karyanya gitu. Tapi udah apa adanya dulu deh. Semoga yang berikutnya lebih baik ya. Nah, kalian logo type ini udah baca-baca belum? Minimal lihat slide-nya kali ya. Kan sudah ada di link di grup ya, di Google Drive kan. Yang belum lihat boleh lihat karena materi udah ada. Nah, kalau untuk harusnya ini minggu kelima ada materi lagi, tapi ini saya sampaikan nih pertemuan keempat di minggu kelima ya, nggak apa-apa ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di DKV 2 bersama saya Yulianto Hadi Prawiro. Sini kita coba bermain logo type. Kemarin kita bermain logogram. Logogram itu berbasis apa? Gambar ya. Nah, kalau logo type menurut kalian apa? Tipografi ya, berbasis typeface ya, berbasis huruf-huruf, permainan huruf. Jadi pada logo entah sifatnya inisial atau bisa huruf atau angka, kadang angka juga bisa dimainkan. Oke. Nah, ini juga bisa nih tetap bersinggungan juga, tapi dengan mata kuliah gambar etnik nggak terlalu kepake secara huruf dan angka ya, tapi banyaknya image ya. Nah, kalau spesifik di logo, ini spesial banget nih, karena kadang bisa bersentuhan dengan nama brandnya. Ya, dan ketika kita lihat huruf, juga bisa disandingkan atau bisa mencerminkan gambar tertentu, bentuk tertentu, ya. Maka prosesnya juga walaupun terlihatnya sederhana, kayak Xiaomi yang baru ya, pernah redesign logo tahu? Akhirnya kan hanya pengolahan kotak-kotak, permainan dasar banget ya, persegi gitu. Tapi begitu saja sudah termasuk desain logo yang mahal gitu. Jadi kalian siap-siap untuk mengenal, mengolah dari nama, dari huruf, inisial, dan ada image-nya atau citra apa yang mau dimunculkan di situ. Tapi sebelumnya kenali dulu tipenya apa aja. Nah, cara kreatifnya membuat logo type itu ada berbagai macam ya. Misalnya main posisi itu bisa vertikal. Kalau ini tulisan ini kan secara horizontal ya. Atau bisa nggak sih mix vertikal horizontal atau disusunnya diagonal, kalau melingkar kayak text wrap gitu. Atau nggak sesuai keterbacaan, jadi dia bikinnya mengkotak gitu. Ya, siapa tahu. Terus bermain susunan. Harus teraturkah atau tidak teratur juga boleh, atau boleh campuran, ya kan? Lihat format huruf. Format tuh ada uppercase, huruf besar semua, atau lowercase, atau bermain spasi, ya.
Kerning tuh jarak antar barisnya atau antar hurufnya. Beda ukuran boleh nggak? Boleh-boleh aja dalam logo tuh. Yang penting konsepnya sesuai atau niatnya kreasinya mau seperti apa. Lalu menggunakan tanda baca tertentu. Boleh pakai hyphen atau tanda kutip ya, mau pakai poin, titik atau koma atau mau pakai tanda-tanda yang lain bisa saja tergantung pesannya. Boleh menghilangkan sebagian, bisa jadi ya. Deformatif, closure atau pendekatan yang lain ya. Distorsi, nah atau menggunakan lebih dari satu jenis huruf. Tetap terdengar ya. Halo, lanjut. Mohon maaf. Boleh? Lanjut nggak? Boleh, Pak. Oke. Kalian tentu sudah mengenal distorsi ya. Adalah sudut-sudut yang ekstrim atau mau lebay gitu nggak. Jadi kalian bisa bayangkan huruf atau nama dalam kata itu untuk logo sangat mungkin didistorsi ya. Boleh gitu. Sah-sah saja. Lalu pasti ada modifikasi ya. Jangan sampai hanya terkesan ketik nama aja. Itu juga boleh aja, tapi yang jelas sih berhubungan dengan tipe, gaya, konsep apa yang mau disampaikan, ya kan? Nah, selain modifikasi, menciptakan sendiri boleh nggak sih? Ada customize font. Tiba-tiba kalian bikin brand gitu. Fontnya bikin sendiri karena namanya khusus gitu. Ya, siapa? Muzakir gitu atau Asmi atau Risna Siwi gitu. Pakai muncul font baru, font Risna Siwi script gitu. Boleh aja ya. Terus gabungan dengan gambar, nah itu sangat mungkin ya. Ada peluang juga ketika logogram dan logotype bergabung, maka mix di situ tuh. Dibentuk dari unsur desain tertentu bisa dan memberikan efek. Nanti kita lihat contohnya kayak gimana. Nah, coba kalau lihat main posisi dan susunan ya. Bisa sambil diperhatikan tuh. Ada warning apa tuh? Masih dapat terbaca brand name-nya. Sesuaikan dengan karakter brand, termasuk salah satunya brand name. Brand name bisa dikenali dengan kita membaca type-nya. Ya. Masih terbaca, masih layak lah. Walaupun diolah di seperti kayak Yahoo gitu. Entah iramanya gimana, ton nada intonasinya. Tapi ini kan seruan ya. Ketika sesuatu yang senang atau seruan yang cihuy, itu versi Indonesianya cihuy gitu tuh ya. Yahoo gitu. Yahoo itu jadi brand. Lihat hurufnya kan nggak tenang, nggak kayak ketikan biasa ya. Ini ada permainan nih, ya kan? Ya, penyusunan vertikal, horizontal. Dapat ya, sederhana banget ya. Tapi nggak ada yang nyamain gitu. Ini kerning, spasi ya. Rapat banget, malah bertumpuk. Kok bisa ya? Jadi brand juga gitu. Mix dengan gambar, huruf dibalik, masih tetap kebaca. Kazi tetap kebaca ya. Hebatnya kan itu ya.
Sekali lagi nih kayak muncul del juga, exon juga, mau diputer-puter, mau kayak gimana, sudah dikenali, sudah bisa dibaca. Oke. Nah, ketika ada konsep-konsep yang menghubungkan dengan katanya, ya. Ini apa nih? Killed, ya. Kosakata sesuatu yang terbunuh, pasti ada yang jatuh, ada yang, ya. Jadi hurufnya itu di seperti ya drop dead down gitu ya, jatuh kebalik. Jadi point of interest ya. Kebayang nggak? Tidak perlu macam-macam, cukup i-nya ditidurin aja. Tapi orang tetap bisa baca ya. Kecenderungan mata manusia, intelligence-nya tuh satu huruf hilang atau huruf yang tercampur menurut survei katanya. Asal huruf depan dan belakangnya masih ada, kita masih bisa baca, masih bisa kira-kira tahu kata itu apa. Benar nggak? Kayak yang salah ketik di WhatsApp atau ada ketikan yang hurufnya salah, kita tetap tahu makna ya. Jadi nggak perhatiin per kata, per huruf, benar nggak? Apalagi dalam kalimat, kita paham kalimatnya, walaupun katanya amburadul, benar nggak? Jadi itu ada persepsi tertentu ya. Twins itu sesuatu kembar tuh minimal ada sepasang ya, ada angka 2-nya ya. Permainan huruf, angka, tapi maknanya twins itu kembar ada di sini ya nggak? Shuffle cinema ya, susunannya vertikal, keterbacaannya mungkin agak susah tapi masih bisa baca lah atas ke bawah. Kalian nanti coba, apakah lebih mudah huruf kalau disusunnya dari bawah ke atas kalau vertikal? Biasanya bacanya kurang baik ya. Nah itu kunci juga tuh. Bermain format, pengaturan huruf, coba kita lihat uppercase, lowercase ya. Campur nih, point aviation ya, huruf besar, huruf kecil, semua huruf i-nya kecil ya nggak? Kan jadi ciri khas sendiri ya, nggak monoton gitu loh. Dan bisa main warna satu kata. Oh boleh Pak digabung kata gitu. Kenapa enggak? Kalau namanya brand sudah tidak bicara aturan apa namanya body text. Dia sifatnya bukan body text kayak yang ini nih, memberikan penekanan atau menciptakan dominasi, dapat memiliki makna atau sekadar menunjuk keunikan bentuk saja gitu. Ini kan teks yang harus dibaca ya. Kalau logo dia bukan hanya bacaan tapi ya situ ada permainan, makanya ada penekanan, emphasizing ya. Prinsip desain berikutnya adalah emphasizing atau dominating ya. Ada makna di balik itu. Sesuatu yang logogramnya biru, aviationnya penerbangan, sesuatu yang terbang dia dekatkan dengan warna biru. Nih, louder. Ada permainan kesan dari tipis ke tebal secara huruf. Kalau itu jadi suara, kesannya itu dari berbisik sampai keras. Arti kata louder juga lebih keras, entah suara atau lebih berat. Ya. Jadi bisa dicocokkan dengan makna katanya. Ya. Kadang itu juga bisa jadi konsep. Boleh juga ada bold, ya, ada light, ada main jenis huruf yang bisa beda nih. Ini dua O yang beda ya kan. Bukan masalah boldnya, tapi ini versi huruf yang berbeda dengan tetap konsisten warna dan ukuran yang sama. Nah, membedakan ukuran juga bisa jadi. Ya, kita lihat nggak mesti harus satu rata semua, tapi konsep ini kata apa nih? Eat. Eat itu artinya apa? Ya, kadang konsep makannya dapat ya. Dia A-T-nya dibikin kecil, E-A-nya distorsi seperti buka mulut gitu. Dia punya sifat
bermain ya. Jadi kalian dalam mendesain itu ada sifat fun-nya juga ada. Permainannya tuh di mana, mau di huruf, di warna, di main dimensi ya. Lihat permainan ubah ukuran tuh, beda huruf ya, beda ukuran, beda jarak, tapi transisi warna ya ketika menempel dengan warna yang lainnya tetap dipakai ya. Ini nggak sembarangan nih ya. Atau ukuran 2 baris kedua ya di sebelah kanan, yang sebelah kiri 1 baris besar. Padahal ini 1 kalimat atau namanya sama gitu. Juga bisa tiba-tiba huruf besar sendiri di tengah-tengah atau agak kiri dikit ya, supaya center of the interest is not always in the center ya, nggak mesti harus di tengah. Pakai tanda baca gimana? Ya titik 2, pakai titik, pakai tanda kutip, sangat mungkin aja ya. Kadang itu seperti ada makna tersendiri ya. Nah, juga main warna nih, tone color-nya. Kesannya tipis, padahal dia pakai warna yang lebih muda, lebih pudar gitu. Tapi ini dibikin konsisten ya. Jadi tanda baca memiliki makna dan maksud tertentu dikaitkan dengan brand. Tidak hanya sekedar dipakai saja. Harus ada kayak filosofinya lagi pasti. Nah, kadang ada yang dihilangkan sebagian. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, mata kita atau otak kita cenderung bisa mengerti maksudnya tanpa harus terlihat seluruhnya. Ketutup sebagian pun kita punya persepsi untuk menyimpulkan, ya nggak? Itu butuh kemampuan ya, intelligence tertentu ya. Kalau kesadarannya tingkat tinggi, dia akan mengerti bagaimana cara membacanya. Union ya, N-nya lebur dengan U-nya, ya nggak? Tutup huruf U sebagian, dia bodinya di N. Tutup bagian di N-nya, U-nya berdiri. Ya. Huruf T-nya trust, kita tetap bisa baca itu T ya. Padahal hurufnya terpotong kiri dan kanannya, yang di depan dan belakang, ya nggak? Dia punya symmetrical balance-nya bagus nih. Ya. Invisible itu apa? Ada yang tahu artinya? Tak terlihat, Pak. Ya, tidak dapat dilihat. Dengan begitu seperti hilang. Sesuatu yang bisa dihilangkan, body huruf I-nya, dia tinggal titik-titiknya aja kita udah paham, bisa baca, ya nggak? Ini jadi logo. Lebih dari satu jenis huruf, gimana caranya? Nah, biasanya hati-hati menggunakan script style font yang banyak liuk-liuknya menjadi brand name. Tidak mesti harus semuanya script. Ya, kelemahannya apa? Keterbacaannya minim, ya, kurang bisa mudah dibaca. Kalau mau di mix, ada yang kuat, ya lebih kuat yang berkait tanpa script nih ya. Tapi dia jadi point of interest ya. Walnut Hill ini nih sangat apik ketika diseimbangkan dengan semua yang kaku-kaku, dia menjadi luas gitu. Atau ada kayak permainan mencantel ya huruf atasnya gitu, ada kayak mengajak satu kesatuan gitu loh. Distorsi itu apa? Nih contohnya, yang kayak di expanded, kayak di stretch ya, ditarik. Expanded itu dilebarkan, di press gitu kayak, atau ditarik ya, tarik dilebarkan, atau ini kayak condense istilahnya. Condense tuh dijepit, diregangkan gitu. Jadi tinggi ya kan? Tapi keterbacaan tetap jelas dan sesuai dengan brandnya. Tetap ya, warning itu
perhatikan ya. Modifikasi bagaimana? Nah, coba ada persepsi-persepsi, ada blok ya kan, huruf sisi negatif yang di blok gitu, sisi putihnya dibiarkan bolong, tapi tetap USA ini S-nya tetap kelihatan ya nggak? Choose harusnya double O, cuma ini kan bisa kesannya digeser gitu, ada main-main di mix sama apa tombol gitu ya, switch gitu, mau kiri atau kanan tinggal digeser gitu. Nah, kadang ada huruf yang memang diciptakan sendiri, ya. Memang dibuat untuk khusus untuk font itu gitu, font brand itu. Setelah ini mau jadi typeface bisa juga, ya mungkin bisa juga. Kadang nama band bisa nama brand apapun gitu. Nah, gimana kalau mix dengan gambar? Kadang bisa terpisah icon ya, dikasih aksennya sendiri nih, huruf A-nya kayak goresannya rumput ya, grasshopper itu kan citra nama secara kata tuh belalang. Belalang hidupnya di rumput. Rumput hijau. Nah, brand grasshoppers pakai warna hijau dan ikon kecil rumputnya dan belalangnya ya. Siluetnya simple banget. Kata bison, gambarnya bison. Katanya bison juga. Tapi gimana huruf B I S O N-nya bentuk bison. Buntutnya ada, kakinya ada, tanduknya ada, mix tuh. Paham ya? Menurut kalian mudah nggak bikin begini? Sesuatu yang run, konsepnya lari, harus ada kakinya, harus berlari, tapi harus gabung sama hurufnya. Gimana bikin sesuatu huruf yang berlari, katanya lari. Ya kalau bahasa Indonesia coba lari. Entah akhirnya R-nya lari jadi ikutan begini juga. Ya boleh aja. Kalau bahasa Indonesia bisa juga ya. Nah, kalau dibentuk dari unsur desain tertentu, ayo loh, bacanya gimana nih? Ini huruf apa? Brandnya apa ini? Anyone? Ada yang tahu? Coba, bener nggak ada brand? Dopot, Pak. Huruf apa? Dopot. Dogot apa dopot? Dopot. Dugut, Pakai D. dogot, dopot pakai P. Iya, pakai P, Pak. Bener ya? Itu brand apa? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu. Brand HP kayaknya, Pak. Handphone? Bukan. Kalau dopot sih emang ada handphone. Iya, handphone Iya. kayaknya, Pak. Bener ya? Vektor logo. Tuh, kalau kalian cari enjoy mobility, coba ininya. Apa nih? Permainan tagline-nya. Ini kalau mau saya kasih link. Ya, carilah sendiri brand dopot brand name coba. Itu Android ya kalau nggak salah. Ya, oke ya. Kan ada kesamaan tuh di D, O, P, O, D ya kan. Gimana kalian bisa mengolah nama ya, terus tahu itu apa atau gabungannya mau pakai desain tertentu, image, bentuk yang digabungkan ya. Nah, satu lagi efek. Tapi jangan mentang-mentang kalian tahu semua jadi mau dipakai semua dalam satu desain. Cocokkan dengan citra brandnya ya. Lihat ini.
ada efek apa? Dalam IBM, efeknya apa? Ya kan? Sehingga memberi kesan seperti terlihat terpotong-potong, atau memang dia pisah, atau memang tertutup sesuatu, ya, atau kayak layar on the way loading lah atau apa ya. Terus ini gimana nih? Udah gabung, nempel, ya. Terus dikasih efek apa lagi nih? Ya, itu kan teknisnya ya, cara mengerjakannya. Tapi kan maksudnya efek ini bisa juga ada kesannya, misalnya bolong, efek flowing, semua rezeki lancar lah, atau ada pemasukan, ada pengeluaran, kayak gitu-gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan nggak nih? Moving nggak? Ini file GIF kalau nggak salah ya. Pubis ini juga punya citra image yang bergerak. Di layar kalian bergerak nggak? Bergerak, Pak. Ya, kalau udah dunia kalian nih, animating, moving, ya, changing picture, motion picture gitu. Sangat mungkin kalian bisa bermain. Coba lihat logo Google tiap hari, hampir berapa jam sekali, pasti nggak pernah sama, ya nggak? Dia punya varian yang sehingga bisa fleksibelnya tingkat tinggi tuh. Hanya ya turun ke berapa brand name-nya, produknya Google udah banyak, brand Google sendiri begitu kalian browsing atau lihat di search engine pertama, tiap hari itu ada tematik ya. Google tuh bisa dimainkan dengan berbagai versi, orang tetap bisa baca Google gitu, ya nggak? Oke, sementara sampai situ ada pertanyaan nggak? Masih ada waktu 15 menit menjelang azan. Kita coba ya. Sekarang gini, kalian saya minta siapkan kertas. Kalian bisa pakai tuh ya, ilmu logo typing, tapi mengolah katanya dari nama kalian dulu. Ya, kalian olah-olah dulu. Sementara gini, namanya dari apa? Nama kalian kan macam-macam nih. Misalnya Tri Haryanto, ya mau di Haryantonya atau Tri-nya atau mau inisial TH gitu. Tentukan dulu itu, baru nanti kalian explore. Masalahnya apa yang mau dieksplor, pakai efek apa? Mungkin kalau namanya masih cari alternatif bikin-bikin, masih bebas dulu. Tapi seharusnya nanti kalian akan sesuaikan mau pengen munculin apa. Soalnya kalau saya perintahkan logo citra diri yang akan berhubungan dengan sifat kalian, kalian tentu harus bikin seperti main mapping dulu. Ya. Kalian jabarkan kalian itu siapa, suka hobinya apa, kata-kata yang terlintas tentang diri kalian tuh apa. Lalu nanti turunkan tuh seorang Muzakir Hafiz atau Retno Pamuji, ya, Raffi Setiawan, itu kalau mau jadi wujudnya benda atau wujudnya hewan atau wujud tanaman, mau jadi apa, ya, sifat apa yang mau muncul. Misalnya kayak misalnya saya gitu, Anto, petualang gitu. Mungkin kuda gitu, atau mau elang gitu, ya kan, dicocokkannya. Bukan harus langsung Anto dikasih sayap gitu, enggak. Bisa juga iya, tapi kalau sesuatu yang kata Anto itu mau ada paruhnya, terus ada cakarnya, mungkin nggak mesti semua. Tapi orang bisa melihat, baca Anto itu elang, gitu loh ya. Itu kalau mau di mix dengan image tertentu. Kalau mau, oh saya nggak mau Pak, saya maunya Puspa tuh, nama saya Bunga Pak, saya mau pakai jadiin
bunga apa namanya, bunga tulip atau bunga apa harus terlihat dalam huruf saya misalnya ya, boleh aja, bisa aja mau ditempel atau mau hurufnya membentuk bunga ya, bukan hanya gabungan bunga sebelahnya huruf, tapi bunganya itu jadi hurufnya. Itu kan mengolahnya kan begitu ya, pakai itu semua kalian coba dari yang tadi tuh, gabungan huruf, gabungan treatment, terus ada modifikasi, ada berapa macam tuh tadi ya, cocokin, kalian tiru dulu model modifikasinya, lalu nanti kalian bisa tentukan mana yang mau diperbesar jadi yang utama, ya kan. Semua itu diolah dalam satu A3 aja dulu, kecil-kecil banyak gitu, lebih seru ya. Kalau udah pasti habis di sketsa, kalian tebalkan pakai drawing pen. Mau main warna ya boleh variasikan aja, jadi main, ada yang full black and white, ada yang mau satu warna. Kalau mau pakai 3 warna dulu deh, 3 warna maksimal, jangan lebih dari 3 dalam satu logo ya, dalam satu logo type itu. Oke, bisa paham? Explore dulu 15 menit dapat berapa, random dulu masih boleh. Maksudnya random tuh misalnya Retno Pamuji, mau explore Retno-nya atau mau inisial R dan P atau mau Pamujinya, boleh dibikin dulu ya. Kalian serunya tuh explore kata-kata dari nama sendiri dulu. Siap? Boleh? Pakai yang di slide. Mau saya kasih share screen lagi. Kasih contohnya yang mana ya? Kamu sih kasih contoh kali ya. Kalian bisa lihat-lihat sendiri kan. Kita mau pakai timing. Nih, misalnya. Oke, ini coba nih ditempel, gabungin. Enak apa enggak? Kebaca apa enggak tuh? Ya, coba aja mau gitu. Semenit. Sketsa. Nanti geser lagi yang ini gitu. Oh ya, coba ya. Untuk coret-coret dulu aja. Sambil ngeyakinin nih nanti mau karakter apa, sifat apa yang mau muncul, pakai nama kalian ya. Brandnya nama kalian sendiri ya. Walaupun masih belum tahu, Pak, saya belum tahu nih mau jualan apa, produknya apa, nggak usah mikir itu dulu. Munculin dulu sifat atau dari nama kalian dulu deh. Masih explore teknis ya. Belum mau ke filosofisnya, belum. Biarkan exploring dulu tanpa beban. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Pak. Oh ya, ngomong-ngomong, sehabis buka puasa mau udahan aja atau lanjut? Biasanya kalau jam segini kuliahnya sampai pukul berapa sih? Kalau dia lanjut habis maghrib? Sampai 19.30, Pak. 18.30. 19.30. Selesainya. Iya, Pak. Jadi kalau bulan puasa enaknya gimana? Ini sambil kalian coret-coret ya. Widya Purba nanya bikin berapa? Ya banyak aja. Kalau satu model kan nggak mungkin bikin satu. Ya kalian akan exploring sendiri. Kalau masing-masing teknis tadi 2 udah dapat 10 kali, ya kan? Kalau mau A3-nya penuh, kalian exploring aja, bisa 20, bisa 40 gitu. Nggak mesti rumit, yang penting seperti solid, kelihatan exploringnya gitu ya. Kalau Pak salah nih, nggak usah dihapus, justru saya lihat perjalanannya, misalnya gabungin nih Purba, sebelahnya ada Widya,
sebelahnya lagi ada WP gitu, ya kan? Jadi siapa tahu coretan kalian itu nggak langsung jadi namanya juga sketching tuh. Coretan keempat mungkin baru yang fixnya, paham ya? Nanti bikin lagi yang teknis yang gabungan kata gitu. Kalau sekarang pensil dulu, nanti kalau pengumpulan yang fix nanti di outline, mulai ditebelin pakai pena, mau pakai rapido, mau dikasih warna boleh. Jadi biarkan dulu sketsa random dulu, free willingly gitu loh, sesuka hati dulu. Nanti kayak udah nemuin yang fix, kayak ini oke nih, ya kan? Yang inisial digabung kayaknya lebih oke, atau yang agak dimiring-miringin, atau yang mau kayak digabung tebal tipisnya, kan tadi main-main di huruf itu ya. Widya oke, ngerti nggak? Nih kayak main tebal tipis tuh yang ini nih, ya kan? Ada bold, ada light, ada yang light tipis banget, ini yang semi bold, akhirnya di bold gitu. Boleh yang kayak gitu, ya kan? Main 2 warna, nah 3 warna maksimal deh. Paham Pak? Oke, sip. Kenapa audionya nggak muncul? Lagi rame, Pak. Oh, oke. Itu ada suaranya. Nggak apa-apa. Seru-seruan aja. Tuh, ada Soma itu udah mulai datang. Kedengaran nggak? Rame juga di sini. Pak, izin bertanya, Pak. Lenir, silahkan. Ada apa? Iya. Pak, ini berarti untuk penulisan, maaf, untuk pembuatan ini tuh nggak harus satu nama full ya, Pak? Misalnya hanya disingkat aja atau inisial aja itu bisa? Bisa, makanya tadi mau Risna, Siwi, RSN, atau mau Leni Risna Siwi jadi LR, atau mau apa gimana mau exploringmu di kata yang mana. Terus boleh juga nih pakai misalnya kalian terinspirasi dari tahun kelahiran atau tanggal penting atau apa ya. Kadang kayak kode-kodenya email kalian kan 563 atau mau apalah kode apa yang angka apa yang dekat dengan kalian, karena kalian punya sentimental sendiri tuh terhadap angka tertentu ya nggak, entah angka kelahiran, angka kejadian apa putus kali atau jadian gitu apalah ya, atau anniversary lah atau apa ya kan, boleh pokoknya kuncinya mau logo type ini bermain huruf dan angka itu seru-seru aja. Mungkin minggu depan kita masuk ke Gestalt kali ya. Slide untuk minggu kelima belum ada, makanya ini saya masih pakai slide minggu keempat. Belum saya lampirkan di grup ya.
Saya stop share screen-nya ya. Kita mungkin sebentar lagi bubar. Nanti perintah tertulisnya saya lampirkan kemudian ya. Untuk harus bagaimana dalam lembarnya, tapi sekilas sih saya udah sampaikan itu. Sketsa bebasnya, pensil, kalau udah fix pakai pulpen. Mau dalam satu lembar A3 lah minimal udah oke, udah cukup. Ya. Tapi mau dilampirkan mind mapping-nya juga lebih baik ya. Mind mapping itu adalah pengolahan kata-kata dari tentang diri kalian sebebas-bebasnya sehingga akan dapat nanti muncul kata penting apa yang mau dipakai untuk kalian. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. 42 orang yang hadir, harusnya berapa? Oh, tuh ada yang baru datang. Sayang banget nih, Maggie. Selamat datang karena kita sudah mau tutup. Udah maghrib kelihatannya. Saya sudahi dulu ya. Baik, Pak. Kita perlu lanjut atau udah cukup dulu? Boleh Pak dilanjut? Lanjut dengan apa? Agendanya apa? Kita break setengah jam. Agendanya adalah memperlihatkan ya sekilas beberapa orang lah. Mungkin kita juga sampai menjelang Isya ada yang siap-siap mau taraweh. Nggak lama-lama, paling setengah jam. Sambil ngemil-ngemil boleh. Kasih lihat hasil coretan kalian, nunjukin maunya apa gitu ya. Oke, baik. Oke, Pak. Ini mau ditutup dulu atau biarkan aja? Off cam dulu. Biarkan aja ya. Biarin aja. Saya izin live dulu, Pak. Oh ya, boleh. Nanti yang mau masuk lagi nanti saya admit ya. Pamit dulu, selamat berbuka. Kita break dulu. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima Baik, Pak. kasih, Pak. Baik.